Setelah hampir setahun ini beroperasi dengan cukup lancar ya. Nah, ini sprinklernya nih. Memang ini tiap pagi ini nyala seperti ini dan sekarang udah sore saya nyalakan secara manual. Dan kita lihat juga yang ini nih ya. Nih. Ya. Coba kita tes. Nah, jadi ini juga tuh, waduh. Sudah berjalan dengan baik ya tuh. Jadi dia basah juga ke bawah sini. Tuh, kita jauhkan. Jadi kalau dari jauh nih, ini kelihatan ya. Dan yang bawahnya tentu saja kebagian. Semuanya jadi kebagian cipratan airnya. Tuh. Ya. Oke, dan ini dan kita akan coba loncat ke sini. Karena disinilah mesinnya yang sudah sekali lagi berjalan hampir setahun. Jadi ini programnya tuh ya. Ini power supply-nya, ini solenoidnya. Dan ini adalah sedang dioperasikan secara manual. Sekarang saya tutup. Kita lihat. Ya, berhenti dia. Tuh, berhenti ya. Dan tentu saja yang sebelah sana juga airnya akan berhenti. Oke. Jadi penyiram taman otomatis sudah berjalan hampir setahun ini dengan lancar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, pada video kali ini kita ingin berbagi pengalaman bagaimana membuat alat siram taman secara otomatis. Yang kita dapat program kapan menyiramnya dan berapa lama. Dalam hal ini kita pilih tiap pagi saja setiap 5 menit pada saat jam 8 sampai jam 8:05. Nah, biasanya kami harus melakukannya sendiri. Jadi dalam 1 tahun 365 kali kita harus menyiram. Berapa tuh waktu yang habis? Tapi kalau sekarang ya sudah hampir setahun ini kita sudah menggunakan alat siram otomatis ini. Kita lihat ya, kita mulai ini dengan menyiapkan perpipaannya. Dan kita lihat juga ini komponen terpentingnya yaitu kran solenoid. Baiklah, ini adalah solenoid. Perdekatkan DC 12 volt 4 watt ya. Nah, ini adalah kran air otomatis yang akan dikontrol oleh adanya arus dari sini. Ini adalah NC, normally close. Jadi kalau tidak ada arus dia nutup. Ini arahnya ada di sini ya. Udah dipertegas ini. Jadi arah airnya ke sana. Kalau tidak ada arus dia NC, normally close. Nah, ketika kita kasih arus maka dia akan ngebuka jadi airnya mengalir. Oke, ini kran air solenoid. Nah, ini nanti kita harus sambung dengan daya 12 volt. Nah, kita sudah beli skun ini ya. Untuk supaya ini tidak perlu langsung disolder. Jadi nanti akan seperti ini. Nah, akan seperti ini. Nah, kita tahu bahwa solenoid ini datang dengan tutup ini. Tapi ketika pakai skun tidak langsung disolder ke sini. Nah, ini terhalang nih. Ini ada dua opsi antara ini yang dibolongin atau kita bikin tanpa skun langsung disolder. Keluar saja listriknya ya. Nah, keluar kabelnya nanti dihubungkan ke alat yang kayak gini. Nah, sehingga chargernya, coba contohnya chargernya. Contoh chargernya kita. Nah, chargernya ada yang seperti ini ya. Nih, 12 volt ya.
Ini disambung kayak gini. Nah, jadi ini plus minusnya nanti tinggal dihubungkan. Kalau ini plus minusnya nggak ada, jadi boleh kemana saja sehingga ini akan nyambung. Nah, nanti ini hubungkan dengan stop kontak yang bisa disaklar on off-nya supaya ini bisa on off ya. Kalau ini dicolokin terus akhirnya ini nyala terus. Nah, nanti kita rencananya pakai bardi supaya bisa dikontrol dari HP. Atau kita masukkan ke dalam timer sehingga bisa diprogram jam berapa saja untuk berapa lama dia akan nyala pada hari apa. Nah, sehingga ini ketika ditutup akan seperti itu ya. Baik, mari kita lanjutkan menginstal jalur airnya. Nah, kita lihat di sini sudah terbentuk ya jalur paralel. Jadi yang di bawah itu yang ada stop krannya ya, itu adalah untuk jalur manual. Jadi kapan saja saya buka, airnya akan mengalir. Nah, tapi jalur paralel yang di atasnya ini akan krannya berbasis solenoid yang nanti akan kita program menggunakan timer. Ya, yaitu kita program setiap pagi 5 menit. Begitu ya. Nah, jadi air masuk dari toren. Nah, lewat jalur atas ini ada kran solenoid dan yang bawah ada kran stop kran yang manual. Di sini kita perlihatkan juga bagaimana kita membuat selang-selang kecil untuk penyiraman taman gantung. Baiklah, inilah hasil akhir setelah kita install. Kita siap untuk menjalankan uji coba. Sebelum uji coba, kita coba jelaskan dulu secara garis besar cara kerja alat siram taman otomatis ini. Ini adalah stop kran air masuk dari toren. Nah, dari stop kran ini kita bisa mengatur mau sederas apa air keseluruhan. Kadang-kadang sprinkler terlalu deras bisa kemana-mana ya. Jadi kita bisa atur derasnya. Oke, jadi ini area yang akan disiram oleh sprinkler di pojokan taman yang kecil ini. Kemudian di sebelah sana ada taman gantung. Kita sudah membuat beberapa selang kecil ya untuk menyiramnya. Oke, air masuk melalui stop kran. Kemudian di sini melalui jalur paralel. Yang atas itu melalui solenoid. Kemudian masuk ada pipa venturi ya, tapi belum kita gunakan. Dan ini adalah stop kontak untuk timernya yang kita bisa program dalam hal ini setiap pagi. Nah, ini adaptor power supply yang 12 volt, ada yang nganggur bekas CCTV, jadi kita gunakan. Di bawah itu adalah jalur manual. Nah, sehingga air bisa dibagikan ke taman untuk menyiram melalui sprinkler dan melalui selang kecil untuk taman gantung. Itu dari dua jalur tadi ya, dari stop kran yang manual dan yang satu lagi adalah menggunakan timer otomatis melalui kran solenoid. Nah, dengan stop kran ini kita bisa langsung menyalakan sprinklernya dan drippernya kapan saja kita mau. Mari kita program timernya agar alat siram kita selalu nyala jam 8.25 dan mati jam 8.26. Sekarang waktunya jam 8.24. Sebentar lagi nih akan nyala. Kita lihat ya. Kita lihat waktunya di sini 24, sebentar lagi jadi 25.
Nah, ini sudah 25, sprinklernya menyala. Karena untuk uji coba ini kita buat 1 menit durasi mengalirnya air. Nah, ini sprinkler nyala, kemudian dripper yang melalui selang untuk taman gantung juga ikut mengalir airnya. Terima kasih atas perhatian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.